Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik kelas 11. Hari ini bersama Ibu Dwi kita akan membahas pelajaran sejarah peminatan kelas 11 modul 6. Dan pertemuan lalu kita sudah sampai soal dan latihan unit 2. Dan hari ini Ibu akan membahas jawabannya ya. Soal nomor 1, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa adalah A. Samudra Pasai, Demak, Pajang, Mataram, Banten. Jawabannya adalah yang B ya, Demak, karena berada di Pulau Jawa ya. Kalau di Pulau Jawa itu adalah kerajaan Demak. Nomor 2, kerajaan Demak berdiri pada abad ke A. 14, B. 15, C. 16, D. 17, E. 18. Jawabannya adalah B ya, pada abad ke-15 ya, yaitu pada tahun 1500. Nah, adik-adik, pada masa kerajaan Islam ya, ini maka datanglah bangsa Eropa ke Indonesia, yaitu antara pada abad ke-15, akhir 15 sampai awal abad 16 ya. Jadi pada masa kerajaan Islam, bangsa Eropa datang ke Indonesia ya. Nomor 3, kerajaan Demak didirikan oleh seseorang yang bernama A. Raden Patah, Raden Wijaya, Sutowijoyo, Hadiwijaya, atau Pati Unus. Jawabannya adalah Raden Patah ya. Kerajaan Demak mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan A. Raden Patah, B. Jaka Tingkir, C. Pati Unus, D. Arya Penangsang, atau E. Sultan Trenggono. Jawabannya adalah E ya, Sultan Trenggono ya. Nomor 5, setelah Raden Patah wafat, beliau kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Pati Unus. Beliau mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor karena A. melakukan penyerangan kepada Portugis, B. menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, C. memimpin pasukan armada laut ke Malaka, D. menguasai bantar pelabuhan Demak, E. mendirikan Masjid Agung Demak. Jawabannya adalah yang C ya, memimpin pasukan armada laut ke Malaka. Ya, jadi Sabrang Lor artinya sampai ke negeri seberang ya. Nomor 6, salah satu peninggalan dari kerajaan Demak yaitu A. Masjid Agung Demak, B. Masjid Baitur Rahman, C. Perahu layar Pinisi, D. Perahu layar Kora-Kora, E. Masjid Agung Banten. Jawabannya adalah, sudah pasti adalah yang A ya, Masjid Agung Demak. Nah, ini Masjid Agung Demak ini bertahan sampai kini ya, sampai saat ini ya, bentuknya seperti punden berundak ya, dimana dengan atap berbentuk bujur sangkar ya. Kemudian nomor 7, pada tanggal berapa Demak merebut Sunda Kelapa? A. 10 Januari 1490, B. 14 Maret 1495, C. 25 Mei 1510, D. 22 Juni 1527, E. 30 Agustus 1585. Nah, ini tepat bertepatan lahirnya Jayakarta ya, karena pada saat itu Sunda Kelapa ini adalah nama dari Belanda ya, kemudian dinamai oleh Fathahillah dengan nama Jayakarta ya pada tanggal 22 Juni 1527. Nomor 8, kerajaan Islam Mataram berdiri pada tahun berapa? A. 1486, B. 1586, C. 1686, D. 1755, atau E. 1786. Jawabannya adalah yang A ya, 1486 Masehi ya. Pendirinya kerajaan Islam Mataram adalah A. Arya Penangsang, B. Pangeran Mangkubumi, C. Sutowijoyo, D. Hadiwijaya, atau E. Pangeran Notokusumo. Jawabannya adalah yang C ya, Sutowijoyo. 10. Gelar raja pertama kerajaan Mataram adalah Panembahan Senapati ya. Artinya Ing Telaga Saidina Panarama, B. Ing Ngarso Sung Tulada,
C. Ing alaga Saidin Panatakrama, D. Ing alaga Saidin Panatagama, atau E. Ing alaga Saka Panatakrama. Jawabannya adalah yang D ya, Ing alaga Saidin Panatagama ya. Nomor 11. Ini nanti bisa dicari di pembahasan unit 2 ya di modul ini. Nomor 11. Kerajaan Mataram mengalami zaman kemasan pada masa pemerintahan A. Mas Jolang, B. Sultan Agung, C. Raden Bagus, D. Amangkurat I, atau E. Sutawijaya. Jawabannya adalah yang B ya, Sultan Agung. Nah, Sultan Agung ini paling berani ya, paling berani melawan bangsa Eropa ya, melawan bangsa Eropa, entah itu Spanyol, Portugis atau Belanda ya. Ketika itu dia yang paling berani melawan penjajah ya. Nomor 12. Nama asli Sultan Agung adalah A. Mas Jolang, Mas Rangsang, Joko Tingkir, atau Raden Bagus. Jawabannya adalah ya, nomor 12 jawabannya adalah Mas Rangsang ya, yang B. Pembagian kerajaan Mataram tercantum dalam perjanjian Gujarat, Giyanti, Salatiga, Renville, atau Mataram. Jawabannya adalah B ya, perjanjian Giyanti. Penyebab kemunduran kerajaan Mataram adalah A. Pengaruh VOC yang semakin kuat, B. Kekalahan tentara Mataram saat penyerangan ke Batavia, C. Kelemahan Sultan Amangkurat I dalam memimpin kerajaan Mataram, D. Pemindahan kekuasaan Mataram ke Cirebon, atau E. Pemberontakan yang dilakukan oleh pejabat kerajaan. Jawabannya adalah yang A ya, pengaruh VOC yang semakin kuat ya, karena pada saat itu Belanda membangun VOC sebagai kongsi dagang ya. Karena VOC ini selain sebagai kongsi dagang, VOC ini punya pasukan tersendiri ya, sehingga menyebabkan kerajaan Mataram mengalami kemunduran. Nomor 15, kitab undang-undang yang pernah ditulis oleh Sultan Agung adalah Surya Alam, Sastra Gending, Baratayuda, Sipa Sastra, atau Hastadanda Sastra. Jawabannya adalah yang A ya, Surya Alam. Nah, teman-teman, sampai di sini pembahasan kita kali ini ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.